Oke, halo semuanya. Kalau dengar kata statistika, apa yang langsung kebayang? Kelas matematika yang rumit dan bikin pusing? Coba deh, kita geser dulu bayangan itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat statistika bukan sebagai momok, tapi sebagai salah satu tool paling canggih yang bakal kalian pakai di karir PTI nanti. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita mulai dari sesuatu yang personal banget. Coba sekarang ambil ponsel kalian, terus buka deh fitur screen time atau digital well-being. Nah, lihat kan semua data penggunaan aplikasi kalian? Angka-angka itu bukan sekedar catatan biasa, itu statistik pribadi kalian. Dashboard yang kalian lihat di ponsel itu, ya ini dia bukti nyatanya. Setiap kali kalian buka aplikasi, berapa lama kalian maininnya, semua itu diubah jadi data mentah. Tapi data doang kan nggak ada artinya ya kan? Nah, yang bikin semua data ini jadi bercerita, itu ya statistika. Inilah statistika yang sedang beraksi, mengubah setiap ketukan jari kalian jadi sebuah wawasan. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari data di genggaman kalian, terus kita lihat gimana perannya di dunia PTI, kita kenalan sama 3 wajah utamanya, bahas soal kekuatan dan tanggung jawab etis di baliknya, dan terakhir, gimana statistika bisa jadi kompas inovasi kalian. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, statistika di genggaman Anda. Nah, sebelum lebih jauh, ada satu hal fundamental yang penting banget kita pahami, yaitu bedanya antara data itu sendiri sama ilmu yang mengolahnya. Jadi, ini dia poin krusialnya, jangan sampai ketuker ya. Statistik pakai K di akhir, itu datanya, faktanya, dalam bentuk angka. Contohnya, rata-rata screen time orang Indonesia itu 5 jam sehari. Nah, kalau statistika pakai K, itu ilmunya. Seluruh prosesnya mulai dari cara ngumpulin, nganalisis, sampai menafsirkan data buat dapat kesimpulan yang benar. Oke, sekarang kita bawa konsep ini ke dunia kerja kalian nanti. Di bidang pendidikan teknologi informasi, statistika itu bukan lagi teori abstrak, tapi udah jadi alat tempur sehari-hari. Coba lihat deh, penerapannya di mana aja. Mulai dari learning analytics buat ngintip gimana sih pola belajar siswa, terus buat evaluasi media pembelajaran canggih kayak virtual reality, sampai mastiin sebuah sistem itu beneran andal atau enggak. Bahkan sampai ngolah big data di dunia pendidikan, semua ini jantungnya ya statistika. Nah, ini contoh yang keren banget. Misalnya, kita mau tahu beneran nggak sih belajar pakai VR itu lebih efektif daripada metode konvensional? Kita nggak bisa dong cuma ngandelin kayaknya sih lebih seru. Dengan statistika inferensial, kita bisa pakai alat-alat canggih untuk membandingkan dua kelompok dan ngebuktiin secara objektif. Apakah perbedaan hasilnya itu nyata atau cuma kebetulan aja? Beberapa studi bahkan nunjukin VR bisa ningkatin retensi belajar sampai 30%. Keren kan? Itulah kekuatan bukti statistik. Kenapa statistika bisa sekuat itu? Karena 3 sifat dasarnya ini. Pertama, dia bekerja dengan angka, jadi semuanya terukur. Kedua, dia objektif. Keputusan rilis sistem baru itu harusnya didasari data, error rate yang rendah, bukan cuma feeling kayaknya udah oke deh. Dan ketiga, dia universal. Metode yang sama buat nganalisis aplikasi edukasi bisa juga loh dipakai buat nganalisis tren e-commerce. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita bisa anggap statistika itu punya 3 peran utama atau 3 wajah keren, sebagai fotografer, detektif, dan arsitek data. Peran pertama, fotografer data. Ini fungsi deskriptif. Tugasnya simpel, mengambil potret atau ringkasan dari data yang ada. Contohnya, ya kayak ngitung nilai rata-rata ujian satu kelas, atau nyari tahu jam berapa aja sih jaringan internet sekolah paling sibuk. Dia ngasih gambaran cepat tentang kondisi saat ini. Cepret! Peran kedua, detektif data. Ini fungsi inferensial. Mirip detektif, dia ngambil petunjuk-petunjuk dari sampel data yang kecil, misalnya dari 2 kelas aja, buat narik kesimpulan tentang populasi yang jauh lebih besar, contohnya seluruh siswa di satu provinsi. Dan yang ketiga, arsitek keputusan. Nah, peran ini yang paling strategis. Dia menggunakan analisis data sebagai fondasi buat ngebangun keputusan-keputusan penting. Misalnya, kalau data pasar kerja nunjukin permintaan ahli keamanan siber lagi naik daun, ya seorang arsitek keputusan bakal langsung merekomendasikan pembaruan kurikulum. Keputusannya kuat karena dibangun di atas bukti, bukan asumsi. Tentu aja, dengan kekuatan sebesar ini, ada tanggung jawab yang besar juga. Sekarang, kita masuk ke sisi yang nggak kalah penting, yaitu sisi etis dari pengolahan data. Coba deh kita lihat dari sudut pandang kalian sebagai calon ahli IT. Kalian harus mulai bertanya, celah keamanan apa aja sih yang ada? Kenapa data siswa sekarang jadi target yang berharga banget? Kalian itu adalah garda terdepan yang harus melindungi data ini. Dan jangan pernah, sekalipun, melupakan sisi manusianya. Bayangin aja gimana perasaan seorang siswa kalau data pribadinya, entah itu nilai, catatan kedisiplinan, atau kondisi keluarganya, bocor. Ini udah bukan lagi soal angka dan database. Ini soal nasib dan masa depan seseorang.
dampaknya bisa sangat merusak. Inilah yang kita sebut sebagai Personally Identifiable Information atau PII. Intinya, data apapun yang bisa nunjuk langsung ke satu orang spesifik, nama, nomor induk, alamat, bahkan kombinasi nilai dan riwayat kesehatannya. Melindungi PII itu bukan cuma tugas teknis, ini adalah tanggung jawab etis dan moral yang paling mendasar. Jadi, tolong ingat ini baik-baik. Keamanan data adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari etika profesi kalian. Titik. Saat kalian memanipulasi statistik demi tujuan tertentu, atau ceroboh sampai data bocor, kalian bukan cuma melanggar kode etik, tapi kalian melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita sampai di bagian akhir. Terus, gimana semua ini bisa menjadikan kalian seorang inovator yang hebat? Kuncinya simple, dengan menjadi ahli IT yang berintegritas. Kemampuan kalian dalam mengolah data secara statistik yang dipadukan sama pemahaman etika yang kokoh, itulah kunci yang bakal ngebuka pintu menuju inovasi-inovasi masa depan. Kenapa? Karena pada akhirnya, kalian tuh bukan cuma membangun sistem, kalian membangun kepercayaan. Data ada di mana-mana. Pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi penguasanya atau malah dikuasai olehnya? Jadikan statistika sebagai kompas kalian dan jadikan integritas sebagai fondasi kalian. Selamat memulai perjalanan inovasi Anda.